Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Dalam video kita kali ini kita akan membahas sebuah topik di materi listrik dinamis dengan menggunakan diktat Android Sciencepedia kelas 9. Nah, materi kita di video ini adalah tentang energi dan daya listrik. Nah, yang pertama, listrik merupakan energi, dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuknya dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi untuk mendapatkan energi listrik, kita bisa mengkonversi atau mengubah banyak sumber energi yang lain sehingga dijadikan energi listrik. Yang pertama adalah dengan mengubah energi matahari menjadi energi listrik, yaitu dengan menggunakan alat yang dinamakan panel surya. Nah, alat ini bekerja secara sederhananya adalah apabila dia menerima sinar matahari, maka alat ini akan mengubah energi sinar matahari ini menjadi energi listrik. Nah, penggunaan sel surya ini sudah cukup luas digunakan di berbagai bidang kehidupan, seperti contohnya adalah lampu jalan. Jadi sudah banyak lampu jalan yang sumber energi listriknya tidak didapatkan dari listrik PLN, tapi sudah menggunakan sumber energi listrik mandiri, yaitu dengan menggunakan panel surya. Panel surya ini cocok digunakan di daerah yang memiliki ketersediaan sinar matahari yang banyak. Contohnya adalah di daerah tropis seperti ini. Yang kedua adalah energi kincir angin. Jadi mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Prinsipnya sederhana. Di alat sini ada sebuah generator. Generator itu adalah alat yang nanti akan mengubah energi putaran baling-baling ini menjadi energi listrik sehingga dapat menyalakan lampu ini. Nah, generator itu secara sederhananya prinsipnya seperti dinamo sepeda, yang apabila bergesekan dengan ban yang berjalan maka akan timbul energi listrik. Jadi generator di sini penggeraknya adalah angin sehingga menghasilkan listrik, dan listriknya bisa digunakan. Nah, sumber seperti energi matahari dan energi angin ini termasuk energi yang terbarukan atau dapat diperbaharui dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Kemudian sumber energi listrik selanjutnya adalah energi air. Prinsipnya sama dengan kincir angin tadi. Jadi aliran air di sini digunakan untuk menggerakkan baling-baling generator atau turbin sehingga generator tersebut akan menghasilkan listrik. Di Indonesia kita mengenalnya dengan istilah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Biasanya dibangun di daerah yang memiliki aliran air atau aliran arus air atau sungainya atau waduknya itu cukup deras. Contohnya di sini adalah pembangkit listrik tenaga air Karangkates yang ada di Kabupaten Malang. Selanjutnya adalah bioenergi. Nah, bioenergi ini adalah diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya biomasa ini didapatkan dari limbah budidaya pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, pengubahan biomasa ini menjadi energi listrik yaitu dengan mengolah biomasa ini menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Nah, selanjutnya etanol dan biodiesel ini digunakan untuk menggerakkan generator. Nah, jadi prinsipnya sama seperti tadi. Kalau tadi generator digerakkan oleh angin dan air, sekarang generator digerakkan oleh mesin yang berbahan bakar dari etanol atau biodiesel.
Nah, energi listrik sendiri dapat kita cari dengan persamaan seperti ini. W sama dengan V kali I kali T, di mana V itu adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, dan T waktu dalam sekon. Energi listrik ini mempunyai satuan joule. Nah, energi secara umum punya satuan joule, tapi dapat juga diubah ke satuan energi yang lain, yaitu kalori, dengan nilai konversi seperti ini. Jadi kita ulangi bahwa energi listrik rumusnya adalah V kali I kali T, tegangan kali arus kali waktu. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah lampu mempunyai hambatan 6 ohm dipasang pada tegangan 18 volt. Nah, pertanyaannya adalah berapa kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut, dan kemudian energi yang dibebaskan oleh lampu selama 10 menit. Nah, kita cari arus dengan persamaan hukum ohm. I sama dengan V dibagi R, sehingga V nya 18 dibagi R nya 6 sama dengan 3 ampere. 10 menit ini untuk mencari energi listrik kita ubah menjadi sekon. Nah, sehingga kalau saya tuliskan di sini soal ini, nah, kita tuliskan di sini. Ketahui hambatan tadi 6 ohm tegangan 18 volt. 6 ohm dengan V 18 volt, dan waktunya adalah 10 menit. Ditanya, yang pertama adalah ditanya arusnya berapa, kemudian yang kedua adalah energi listriknya berapa. Nah, untuk menjawab yang pertama, kita menggunakan persamaan hukum ohm, yaitu I sama dengan V dibagi R, di mana V nya 18 per R nya 6 sama dengan 3 ampere. Nah, kemudian pertanyaan B, kita diminta untuk menghitung energi listrik dengan persamaan V kali I kali T. Nah, tapi T nya harus kita ubah dulu menjadi sekon, berarti T nya adalah 10 kali 60 sama dengan 600 sekon atau 600 detik. Sehingga energi listriknya adalah tegangannya 18, arusnya 3, kemudian kali waktunya 600 sekon. Kita hitung 3 kali 6 18. Jadi di sini saya hitung di sini perhitungannya 18 kali 1800. Saya kalikan dulu 18 kali 18. 8 kali 8 64, 46, 1 kali 8 8 tambah 6 14. 8 kali 1 8, 1 kali 1 1, 4, kemudian 8 tambah 4 12, 1 2 3, 3 2 4, nolnya 2 atau 32.400 joule. Ini merupakan energi listrik yang dihasilkan dari sebuah tegangan 18 volt yang menghasilkan arus 3 ampere selama 10 menit. Ini hasilnya 32.400. Nah, nya di sini ada kesalahan perhitungan. Yang betul adalah 32.400. Kemudian selain energi listrik ada juga daya listrik. Daya listrik adalah
Besar usaha yang dilakukan sumber tegangan dalam waktu 1 sekon atau energi listrik dibagi waktu. P sama dengan W per T. Ini adalah daya listrik. Kalau kita jabarkan rumusnya, di sini daya listrik P sama dengan W per T. Nah, karena W tadi rumusnya adalah V kali I kali T, maka dapat kita tuliskan V kali I kali T per T. T-nya bisa dicoret sehingga P menjadi V kali I, tegangan kali arus. Jadi ini adalah rumus dari daya listrik P sama dengan W per T, atau bisa juga V kali I, tegangan dikali arus, di mana P daya listrik, satuannya watt, V tegangan, satuannya volt, dan I adalah arus listrik, satuannya ampere. Nah, kemudian sini kita lihat selain pakai rumus ini juga ada rumus turunan yang lainnya, tapi yang paling utama yang harus kalian pahami adalah P sama dengan W per T atau P sama dengan V kali I. Kemudian sebuah contoh, sebuah kalkulator memerlukan beda potensial 3 volt, ternyata menghasilkan kuat arus 0,02 ampere. Berapakah daya kalkulator tersebut? Dapat dicari. P sama dengan V kali I, 3 kali 0,02 sama dengan 0,06 watt. Jadi daya, nah sini daya listrik itu bisa menyatakan kemampuan dalam melakukan usaha. Contohnya, nah kita bisa membandingkan antara lampu 10 watt dengan lampu 25 watt. Mana yang lebih terang? Yang lebih terang tentu saja lampu yang 25 watt. Karena apa? Dia wattnya atau dayanya lebih besar sehingga bisa melakukan usaha yang lebih besar, yaitu nyalanya semakin terang. Tapi konsekuensinya daya yang besar ini berarti juga memerlukan energi listrik yang besar. Jadi dalam bahasa sederhananya, lampu yang wattnya besar itu menyala lebih terang, tapi juga memakai listrik yang lebih banyak. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar cara untuk menghitung pemakaian energi listrik dalam rumah tangga. Nah, di Diktat Sainsipedia ada sebuah contoh soal seperti ini. Di sini saya sudah menyediakan satu buah contoh soal seperti ini. Ini adalah soalnya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pemakaian alat listrik di rumah Pak Budi dalam sehari sebagai berikut. 1 buah televisi 200 watt menyala 4 jam, 2 lampu 20 watt menyala 10 jam, 1 lemari es 100 watt menyala 24 jam, dan 1 lampu 10 watt menyala 5 jam. Sekarang kita akan, yang pertama adalah menghitung total energi listrik dalam sehari. Total energi listrik dalam sehari. Nah, kita bisa buat tabel seperti ini. Misalnya ini adalah banyaknya. Namanya dulu aja. Ini nama bendanya, kemudian banyaknya, wattnya, ya,
watt atau bisa disingkat W besar, terus kemudian kita jadikan kilowatt, kemudian kali waktunya atau hournya. Jadi nanti kita menggunakan istilah kWh. kWh itu singkatan dari kilowatt hour. Jadi energi listrik berapa kilowatt dalam jam. Jadi kilowatt kali jam. Nah, di sini kita bisa menentukan kWh. Nah, sekarang cara mengerjakannya seperti ini. Yang pertama barang apa adalah TV. Banyaknya 1, wattnya 200. Kita ubah jadi kilowatt, berarti naik 3, 1, 2, 3 menjadi 0,2. Kemudian menyalanya 4 jam. Sekarang kita hitung, yaitu dengan banyaknya kali kW-nya kali H-nya. 1 kali 0,2, 0,2, 0,2 kali 4, 0,8. Nah, kemudian lampu yang pertama banyaknya 2, wattnya 20 watt. Kita ubah jadi kilowatt, dari naik 3, 1, 2, 3, 0,02. Menyalanya 10 jam. Kita kalikan 2 kali 0,02, 0,04, 0,04 kali 10, 0,4. Kemudian lemari es banyaknya 1 buah, wattnya 100. Kita jadikan kilowatt, 1, 2, 3, 0,1. Menyalanya 24 jam. Berarti 1 kali 0,1, 0,1, 0,1 kali 24, 2,4. Yang terakhir adalah lampu, yaitu lampu yang kedua. 1 buah 10 watt. 10 watt kita jadikan kW. 1, 2, 3, 0,01. Menyala 5 jam. 1 kali 0,01, 0,01, 0,01 kali 5 sama dengan 0,05. Sekarang kita jumlahkan semua, diluruskan komanya. 5, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, 16, 1, 3, 3,65 kWh. Ini adalah pemakaian dalam 1 hari. Jadi ini adalah nilai kWh dalam 1 hari. Kemudian sekarang kita cari adalah kWh-nya dalam sebulan. Nah, sehingga seharinya 3,65 dikalikan sebulannya 30, berarti totalnya adalah 3,65 kali 30. Sekarang kita kalikan. 6 kali 5, 6 kali 3, 15, 1, 6 kali 3, 18, tambah 1, 19, nyimpan 1, 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Kemudian 0 ini tadi kita taruh sini, komanya 2, 1, 2. Sehingga total dalam sebulan adalah 109,5 kWh. Kemudian baru yang terakhir kita hitung biayanya. Kalau per kWh nya Rp500, kita hitung berarti dalam sebulan 109,5 kalikan Rp500. Nolnya kita simpan dulu, ada 2, komanya kita simpan dulu, ada 1.
5 kali 5 25, 9 kali 5 45 tambah 2 47, 7 nyimpen 4, 0 kali 5 0 4 tambah 4 tadi, 1 kali 5 5, nolnya ditambahkan, komanya dikembalikan 1. Jadi hasilnya adalah biaya yang harus dibayar adalah Rp54.750. Ini adalah contoh cara mencari besar rekening listrik yang harus dibayar dalam sebulan. Jadi tentukan dulu pemakaian sehari dengan cara seperti ini, banyaknya kali kilowattnya kali waktunya, kemudian dijumlahkan semua, kemudian cari sebulan dikalikan 30 hari, dan yang terakhir kali biayanya dikalikan Rp500 dalam contoh ini. Ini adalah contohnya anak-anak semua. Nah, kemudian energi listrik ini agar sampai ke rumah kita, energi listrik ini perlu disalurkan atau ditransmisikan. Dari mana? Yang pertama, dari pusat pembangkitan atau PLTA atau PLTU. Kemudian listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik ini memiliki tegangan tertentu. Nah, agar bisa ditransmisikan lewat tiang-tiang listrik, maka tegangannya harus dinaikkan dulu. Kenapa? Supaya dalam perjalanan energi listriknya ini tidak istilahnya tidak lepas. Karena apa? Dalam perjalanan ini akan ada sebagian energi listrik yang akan lepas dari kabel-kabel ini sebagai panas. Jadi kalau kabel ini dialiri listrik maka akan panas. Nah, panas yang keluar itu merupakan sebagian dari energi listrik yang lepas. Jadi untuk lebih efisien tegangannya dinaikkan. Nah, begitu sampai tiang-tiang listrik yang di dekat rumah kita yang seperti ini, yang ini namanya SUTET, saluran udara tegangan ekstrak tinggi. Jadi digunakan untuk menyalurkan listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Nah, untuk setelah itu disalurkan ke tiang-tiang seperti ini, maka tegangannya harus diturunkan sampai beberapa ribu volt. Nah, tadi untuk menaikkan tegangan, alatnya digunakan adalah transformator step up, yaitu kita biasa kenal dengan nama trafo step up, trafo untuk menaikkan tegangan. Nah, di sini tegangan harus diturunkan dengan transformator step down atau trafo step down. Nah, ini ada alatnya trafo. Nah, biasanya bentuknya kalau di tiang listrik ini juga seperti tabung, seperti tong. Ini adalah trafo. Nah, di sini begitu mau dimasukkan ke rumah kita, tegangan itu harus diturunkan lagi dengan trafo step down lagi sampai tegangan yang masuk ke rumah kita adalah 220 volt. Jadi rutenya dari pembangkit listrik dinaikkan pakai trafo step up, ditransmisikan lewat SUTET, kemudian diturunkan ke tiang biasa pakai trafo step down. Begitu sampai rumah kita harus diturunkan lagi sehingga yang kita terima di rumah adalah tegangan 220 volt. Jadi ini anak-anakku yang bisa saya sampaikan di seri video kita kali ini. Untuk penjelasan lebih rinci silahkan dibaca bukunya. Terima kasih, tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.